saya ingin memberi catatan kecil. Di sakinah itu kan ada 3 kata kunci kan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, banyak keluarga itu yang baru berhenti di mawaddah. Mawaddah itu dalam salah satu tafsir diterangkan, mawaddah itu mahabbah. Mahabbah itu kan cinta. Tapi cintanya masih bersyarat kalau mawaddah itu. Itu yang disebut conditional love. Itu berarti apa? Kalau ada syaratnya, cintanya ada. Nanti kalau syaratnya berubah, itu cintanya bisa berubah. Itu kalau mawaddah. Nah, makanya ada beberapa kasus, misalnya setelah pensiun, cintanya berubah. Tidak lagi seperti dulu. Karena mungkin kalau dulu gesek, nggak usah mikir. Sekarang kalau mau gesek, kalkulatornya gede, dihitung dulu berulang-ulang. Ini masih nggak saldonya, misalnya gitu. Macam-macam lah ya. Nah, yang bagus itu kalau sudah sampai kepada rahmah. Nah, mestinya keluarga yang dibangun dengan tadi kemampuan asertif, tadi keinginan untuk belajar, terus itu menuju rahmah. Jangan berhenti sampai mawaddah. Nah, rahmah itu asafakoh. Asafakoh itu welas asih. Artinya apa? Cinta, tapi cintanya sudah tidak bersyarat. Itu yang namanya unconditional love kalau dalam bahasa psikologi. Cinta yang tulus, suci, yang tidak lagi bersyarat. Sehingga apapun yang terjadi pada pasangan kita, itu adalah tanggung jawab saya. Misalnya gitu, itu tanggung jawab kita. Dan saya akan tetap sayang. Meskipun misalnya yang satu invalid, atau meskipun yang satu itu sudah tidak lagi seperti dulu. Nah, ini kita tetap sayang. Karena apa? Sudah sampai kepada rahmah. Bahkan kemudian ketika yang satu lagi drop, yang satu yang tampil sebagai penyelamat, kan gitu toh? Dia yang kemudian membimbing untuk bangkit. Nah, itu yang namanya rahmah. Nah, mestinya keluarga itu harus sampai di sini. Jangan hanya berhenti pada mawaddah. Karena repotnya kalau berhentinya pada mawaddah, itu yaitu nanti begitu syaratnya hilang, cintanya ikut hilang. Begitu syaratnya berkurang, itu cintanya juga ikut rekor, itu ikut berkurang. Kan jadi repot. Padahal cinta ini harus terus dibangun, harus dipupuk, selalu sediakan waktu-waktu berdua, terutama untuk keluarga yang sudah lama, ya kan sudah punya anak, bahkan kadang-kadang sudah punya cucu. Kebersamaan bersama keluarga itu penting. Kita jalan-jalan, mungkin kuliner atau apa bersama keluarga itu penting. Tapi ada yang lebih penting, berdua. Jadi sediakan waktu berdua. Nah, sebab kadang-kadang begini, ada yang ketika kita sudah punya anak banyak atau cucu, itu lalu ketika kita mau ajak berdua itu, mosok anaknya ora dijak, mosok cucunya tidak diajak, misalnya gitu. Padahal pergi berdua itu tetap penting. Sampai umur berapapun. Sampai umur berapapun. Sampai umur berapapun, berdua itu menjadi penting. Maka saya selalu mencari cara untuk bisa keluar berdua. Misalnya, kalau saya pas ngaji, ibu longgar, ayo ikut. Atau kalau ibu ada acara, saya longgar, saya ikut. Misalnya gitu toh. Atau sengaja kita adakan agenda berdua, mau kemana kita? Misalnya gitu, ayo kita main berdua. Karena di situ kita bisa bicara lebih panjang, dari hati ke hati, mungkin ada pikiran, ada perasaan, ada tadi hal-hal laten yang nggak kelihatan bisa muncul di situ. Oh, ternyata ada yang, misalnya ada harapan-harapan yang belum terpenuhi selama ini. Kan ada ya keluarga itu yang sebetulnya sejak dulu cita-cita yang belum tercapai. Tapi belum tercapai. Nah, sementara ini karena selalu sibuk masing-masing dengan tugasnya, atau dengan ya nggak sempat keluar kan. Padahal itu adalah tetap menjadi harapan yang bersangkutan. Kan berarti ada sesuatu yang masih belum bisa diwujudkan. Nah, kalau itu bisa didiskusikan akan menarik sekali bahwa
Bisa jadi kita bikin list kan, kita bikin daftar. Ini yang sudah ini yang belum. Nah, ya kan ya, yang belum apa nanti coba satu-satu kita coba bikin, coba penuhi bareng kan gitu. Artinya mungkin nggak itu kita penuhi. Kalau secara ekonomi misalnya tidak mungkin, ya berarti list ini gimana Bu kalau kita drop? Iyalah nggak mungkin ya, kita ada hal yang lebih penting. Ya sudah, kita prioritaskan yang lebih prioritas. Ada yang prioritas Pasti apa sih? Yo. Soalnya kan ada apa stigma yang salah. Wah, nek romantis itu hanya ABG gitu loh. Nek kadang-kadang ada orang yang mengatakan, wah isin saya ketahuan kok koyo ABG yang jangan sok lebay gitu. Itu berarti salah ya Pak De ya? Nggak ada salahnya kita romantis itu sampai tua gitu ya. Ya contoh kita kan Nabi. Suatu ketika Nabi ada tamu sahabat dari Ethiopia, dari Afrika ke Madinah. Lalu mereka latihan perang-perangan di halaman, di serambi masjid Madinah, Masjid Nabawi. Nah, Nabi bilang dengan Ibu Aisyah, mau lihat nggak? Apa? Ini ada latihan tamu kita lagi latihan perang-perangan. Oh ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Aisyah adalah, kalau dalam bahasa Jogja itu ngelendot, meletakkan pipinya di pundak Nabi. Sambil lihat latihan perang-perangan. Kan romantis sekali itu. Di hadapan orang banyak, ngelendot gitu, meletakkan pipinya di pundak Nabi. Sekian lama Nabi bilang, udah belum? Belum. Sampai 3 kali, udah belum? Sampai 3 kali, sudah belum? Oh ya, sudah. Nah, ketika sekian lama dalam posisi seperti itu, ada sahabat yang penasaran, lalu nanya, Ibu kok begitu dengan Nabi? Oh iya, saya sengaja. Saya sebetulnya nggak terlalu tertarik dengan perang-perangan. Ya karena wanita kan mungkin nggak tertarik ya dengan perang-perangan. Tapi ya ini yang menarik kata Ibu Aisyah. Saya ingin menunjukkan bagaimana posisi Nabi di hatiku. Saya juga ingin menunjukkan bagaimana posisiku di hati Nabi. Nah itu karena waktu Aisyah ngelendot, Nabi juga dengan penuh sayangnya membiarkan dilihat banyak orang. Jadi besok kalau lihat festival, lihat pameran, ya sekali-sekali ngelendot begitulah. Kayak ya. Nabi. Dia kan contohnya Nabi loh. Fotonya. Bisa saya kirim fotonya ya? Ya. Ayo kita contohnya Nabi. Lomba mesra-mesraan. Ya itu dia. Ya. Meskipun sudah tua, ya kan? Oh ya itu selama ini ada stigma. Ini hanya ABG itu loh Pak D. Salah justru. Iya. Hanya semakin mesra ya. Makin mesra. Iya. Kan sudah saling memahami, sudah saling mengerti kebutuhan masing-masing, gitu. Iya. Jadi kalau kita berdua itu memang harus diagendakan ya Pak D. Jangan hanya harus diagendakan. Harus diagendakan sesibuk apapun. Selama ini kan sudah ada penting ngaji, kerja. Kalau bukan sebuah hal yang penting, harus dibuat list dalam schedule kita ya. Iya. Bahkan ada teman di Jakarta itu yang saya awalnya juga heran. Selalu mengajak istrinya, hampir kemana-mana. Termasuk ada tugas ke luar negeri, itu diajak, meskipun bayar sendiri. Saya kadang-kadang heran. Ya, orang yang tidak paham kan, dalam bahasa Jogja ini pasangan kintil. Ya, lebay kemana-mana ikut. Atau mungkin malah kayak nggak percaya dengan pasangannya. Tapi setelah saya tanya, saya jadi paham. Saya jadi paham argumennya. Ketika saya tanya, loh Mas, kok Mbak selalu ikut
Oh, tidak ikut, tapi saya ajak. Oke. Lah, kenapa? Itu bukan ikut, tapi saya ajak. Loh, kok gitu, Mas? Saya mau bayar utang. Maksudnya gimana? Nah, dulu kan saya tinggal sekolah sekian lama ke luar negeri, dia sendiri sama anak-anak berjuang. Saya juga berjuang sendiri di luar negeri. Ada banyak waktu yang saya tidak bisa membersamai dia. Nah, sekarang ketika saya bisa punya kesempatan seperti ini, ya saya coba untuk bayar utang, itu istilah dia. Mau maksimalkan, itu kan keren. Bagaimana kesadaran pasangan itu untuk kemudian mengajak pasangannya, istilah dia itu bagus sekali, bayar utang, gitu kan. Jadi ketika dulu enggak bisa untuk mengajak karena beasiswanya terbatas, nah sekarang begitu ada kesempatan dan dia punya uang, ya nggak apa-apa, berapa dia keluar uang. Tapi kemudian kebersamaan itu jauh lebih mahal dari sekedar uang yang dibelanjakan. Nah, orang kadang-kadang hitung-hitungannya gitu, wah ini lebih baik disimpan buat beli ini duit. Tapi dia lupa kehilangan cinta. Ya kan? Padahal cinta itu nggak bisa dibeli pakai duit. Cie. Meskipun kalau nggak punya duit repot juga. Wah, besok makanya pengajian sekarang istri saya kemarin statusnya masih istri saya ikut nih. Berarti besok tak ganti statusnya. Ayo melu Bu, ya. Diajak. Oh iya. Diajak. Iya dong, diajak. Kita yang harus proaktif. Diajak. Yakinkan. Ya. Lagi melu aku Mas. Yo, melu aku kejar kanu layani. Iya kan? Itu dalam hati sebetulnya sih ya, kalau nggak ikut lebih bagus. Jangan begitu, tapi diajak. Enggak. Tapi seneng kok. Enggak ya, bagus lah. Kalau di teman kita lebih tenang di jalan, lebih nyaman. Dan jelas makan terpenuhi, minum tercukupi. Ya, Oke Pak D.